Banyak di antara kita yang menginginkan kemerdekaan, kebebasan, tidak terikat oleh siapapun atau apapun. Independent, freedom. Dan pertanyaan yang menarik adalah, apakah kita benar-benar clear dengan definisi freedom ini, definisi independent ini? Dan apakah kita sudah punya sosok yang kita tiru dan dia adalah sosok yang benar-benar independen atau freedom? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang freedom, independent, tidak terikat oleh siapapun, dan bebas serta merdeka di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita menginginkan kemerdekaan, kebebasan, dan tidak terikat oleh siapapun ataupun apapun. Dan ini adalah hal yang mungkin setiap anak muda berharap hal yang sama. Dia lakukan beberapa hal yang hanya ingin membuktikan kepada orang lain kalau bahwa saya free. Saya tidak terikat oleh siapapun, saya tidak diperintahkan oleh siapapun. Saya ingin kebebasan yang utuh, freedom yang utuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah memikirkan definisi freedom itu apa, tidak terikat itu apa, tidak diperintah oleh siapapun itu apa, dan apakah kita sudah punya figur, sudah punya sosok yang proven, yang sudah terbukti telah merdeka sepanjang hidupnya dan dia tidak terikat oleh apapun. Ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini, dan kita akan bermulai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ini ayat yang saya yakin kita semua sudah familiar dengan ayat ini. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini definisinya, ini terjemahannya. Allah mengatakan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada dua kata negatif di sini, tidak dan kecuali, yang kalau dihapus dua-duanya mungkin maknanya akan sama. Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Tapi ketika Al-Quran membuat panjang kalimat yang sebenarnya bisa pendek, ada hal yang Allah inginkan di sana. Dan pesan ini, kata ulama, ketika kalimat pendek dibikin panjang oleh Allah dalam Al-Quran, ada pesan di dalam itu, dan pesannya adalah, ulama tafsir mengatakan bahwa hidup kita ini semuanya didedikasikan harus untuk ibadah. Ini menarik. Jadi semua hidup kita ini harus digunakan setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya hanya untuk ibadah, tidak boleh yang lain. Itu artinya. Sebagai contoh, saya bilang, saya besok akan ke Bogor. Kemungkinan besar dari Jakarta, saya muter dulu ke Depok, berhenti di Depok, muter lagi ke Sentul, dan lain sebagainya, baru sampai di Bogor. Tapi kalau saya katakan, saya besok tidak akan kemanapun kecuali ke Bogor, pilihannya satu. Saya tidak akan lakukan apapun, kecuali besok saya berangkat ke Bogor. That's it. Begitu juga di ayat ini Allah mengatakan kepada kita, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yang abudun, menyembahku. Pesan di sini adalah bahwa satu-satunya alasan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ini terlihat seperti beban, terlihat seperti hal yang harus kita kerjakan. Ini terlihat seperti keharusan, kewajiban. Namun menariknya, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kalimat yang berbeda. Beliau katakan bahwa Allah tidak ciptakan orang-orang yang berbahagia, baik dari golongan jin ataupun manusia, kecuali mereka sibuk ibadah kepada Allah. Dan Allah juga tidak ciptakan golongan orang-orang yang sengsara, baik dari jin ataupun yang manusia, kecuali mereka sibuk dengan maksiat kepada Allah. Jadi ini merubah cara melihat saya terhadap ini, dari yang tadinya kewajiban menjadi kebutuhan. Kalau kita ingin bahagia, hanya ada satu caranya, yaitu sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Dan menariknya di surat Ali Imran, ketika Allah menggambarkan tentang orang yang merdeka, bicara tentang merdeka, di surat Ali Imran, ibunda dari Maryam, dari ibunya Nabi Isa, pernah bernazar ketika beliau sedang hamil Maryam. Dan beliau katakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku nazarkan bayi yang ada di perutku ini sebagai muharrar, orang yang merdeka. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Dan menariknya di ayat ini, muharrar itu artinya kemerdekaan, orang yang merdeka, orang yang dimerdekakan, tahrir, kemerdekaan. Dan menariknya di ayat ini, ketika Allah mengatakan orang yang merdeka di ayat ini, banyak sekali ulama tafsir memberikan definisi pengertian merdeka ini adalah orang yang sibuk dengan ibadah kepada Allah. Nah, ini menarik ini. Beribadah kepada Allah dan kemerdekaan. Penghambaan, abadah yang budu berarti beribadah, ibadah, dan arti dasarnya adalah menghamba, being slave, slavery.
menjadi hamba terhadap Allah saja. Dan Al-Quran mengatakan menghamba kepada Allah sajalah, ini yang dimaksud dengan merdeka. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang merdeka. Dan ini yang akan kita perhatikan di ayat ini. Allah mengatakan kemerdekaan itu erat kaitannya dengan penghambaan kepada Allah saja. Satu hal yang kita perlu tahu, mungkin manusia ini didesain untuk menghamba kepada sesuatu. Atau dengan kata singkat, manusia ini akan bekerja sesuai dengan insentif, sesuai dengan tekanan yang membuat dia bekerja, atau motivasi yang membuat dia ingin melakukan sesuatu. Maka ketika motivasinya A, dia akan lakukan itu, dan ketika motivasinya bukan A, dia butuh motivasi lain untuk melakukan itu. Sebagai contoh, kalau kita bekerja, kita datang nggak pernah telat, datang jam 8 tank sampai di kantor. Motivasinya apa? Mungkin motivasinya karena kita takut terlambat absen dan gaji dipotong. Kita kejar target dalam pekerjaan, motivasinya apa? Mungkin supaya ada kenaikan gaji, promosi di pekerjaan. Dan bagi mahasiswa, dia mengerjakan tugasnya, motivasinya apa? Mungkin motivasinya karena supaya nilainya nggak anjlok. Kita lihat dalam hal apapun, semua manusia membutuhkan motivasi untuk melakukan sesuatu. Maka Al-Quran memberikan panduan kepada kita untuk menjadikan motivasi itu hanya satu saja, Allah. Kenapa demikian? Kalau kita tidak beribadah, tidak bekerja karena motivasi karena Allah, kita akan bekerja dengan motivasi karena yang lain. Dengan kata yang ekstrim, ini agak ekstrim ini saya sampaikan, kalau kita tidak menjadi hambanya Allah, kita mungkin akan menjadi hambanya jam kerja, hambanya target kerja, hambanya tugas di kuliah, hambanya atasan, hambanya supervisor, hambanya dosen, dan lain sebagainya. Maka semua pekerjaan kita harus dialihkan menjadi ibadah supaya kita menjadi orang yang merdeka. Dan kita perlu tahu bahwa banyak sekali hal yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini turun di fase Mekah. Di fase Mekah tidak ada pembahasan tentang ibadah yang sudah paket hari ini, seperti sholat yang sudah paket, puasa yang sudah paket bentuknya yang sudah utuh, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu rata-rata turun pembahasannya ada di Madinah. Artinya Allah inginkan sesuatu di sini ketika Allah katakan yang dituntut adalah ibadah. Yang dimaksudkan dengan ibadah ini bukan saja sholat, puasa, haji, umroh. Ini empat-empatnya ibadah betul. Tapi ibadah lebih luas maknanya dari ini. Dan perlu kita tahu bahwa bekerja itu juga ibadah. Belajar itu ada ibadah yang besar. Kita bagi seorang ayah yang peduli terhadap keluarganya ibadah yang besar, bagi ibu yang perhatian terhadap anak-anaknya ibadah yang besar, bagi anak-anak yang taat kepada orang tuanya itu ibadah yang besar, dan semua yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah kepada Allah dan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita bicara tentang freedom, independent, tidak terikat kepada siapapun, kita perlu menjadi satu hal saja. Kita perlu menjadi hambanya Allah. Ketika kita menjadi hambanya Allah, kita tidak menjadi hamba harta, hamba jam kerja, hamba kantor, hamba tugas kuliah, hamba PR sekolah, dan lain sebagainya. Kita melakukan semua pekerjaan ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dan Allah akan berikan pahala untuk kita dan kebaikan untuk dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.